Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel YouTube kesayangan kalian. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat garnis angsa dan keranjang buahnya. Bentuknya itu lucu, unik banget. Nah, hiasan ini cocok banget sebagai vas bunga ataupun hiasan tumpeng. Yuk langsung ke cara buatnya. Yang pertama kita siapkan pepaya muda. Ini wajib banget pepaya yang masih mangkel atau masih muda banget. Biar bentuknya itu cantik dan mudah dalam pembuatannya. Nah, di sini saya membuat untuk bagian pegangannya atau dibentuk seperti keranjang. Nah, karena ini masih muda banget, jadi getahnya itu banyak bisa kita lap dengan menggunakan tisu. Untuk membuat bagian pegangan pada keranjang, nah teman-teman bisa lihat seperti di video. Kita potong bagian bawah itu lebih tipis dan bagian pegangan itu lebih panjang. Setelah terpotong, selanjutnya kita rapikan. Lanjut untuk bagian berikutnya. Teman-teman bisa lihat seperti di video. Nah, pas bunga keranjangnya udah mulai kebentuk, udah kelihatan. Nah, selanjutnya pembersihan untuk bagian dalam. Kita bersihkan biji-biji dari pepaya ini sampai bersih. Agar bagian dalamnya cepat bersih, di sini saya menggunakan kerokan koktail atau es buah. Nah, untuk bagian pegangannya di sini saya hanya membuat sedikit goresan dengan menggunakan pisau tarik. Karena menurut saya konsepnya adalah angsa dan bunga-bunga, jadi untuk keranjangnya dibuat sesederhana mungkin. Nah, untuk keranjangnya cukup seperti ini saja. Selanjutnya adalah pembuatan angsa. Nah, karena di sini saya nggak bisa menggambar angsanya, jadi saya membuat pola dari gambar angsa yang dicetak di pepaya. Untuk prosesnya, teman-teman bisa lihat seperti di video. Nah, setelah polanya terbentuk, selanjutnya kita bersihkan. Kita bentuk menyerupai angsa. Nah, untuk membuat angsa ini, karena pepayanya ini tebal, sebaiknya menggunakan pisau biasa agar pisaunya atau pisau garnisnya nggak patah. Proses pembuatan angsanya bisa teman-teman lihat seperti di video. Dan nah, ini udah mulai kelihatan bentuk angsanya. Kemudian kita rapikan. Nah, untuk merapikannya di sini saya menggunakan pisau garnis. Untuk bagian yang kulit hijaunya di sini saya bersihkan hingga menjadi putih karena menurut saya angsa itu cenderung dengan warna putih. Nah, kita rapikan sampai bagian pinggirnya itu rapi banget. Nah, teman-teman, untuk angsanya udah selesai. Selanjutnya pembuatan untuk sayap dari angsa ini. Nah, kita ambil. Nah, di sini pepaya kita gunakan dari pemotongan keranjang tadi ya. Jadi satu pepaya itu cukup untuk membuat hiasan dan angsa serta keranjangnya. Nah, untuk sayapnya saya buatnya sederhana mungkin. Nah, seperti di video. Bentuknya hanya persegi panjang, jajaran genjang seperti gitu. Lalu dibersihkan bagian kulitnya dan kita tipiskan.
Setelah tipis, kita berikan sayatan dengan menggunakan pisau pi. Nah, untuk sisi atas dari sayap angsa ini dibuat goresan menyerupai bulu-bulu pada sayap angsa. Nah, kalau ketebalan bisa ditipiskan kembali ya teman-teman, disesuaikan saja. Lalu kita pakai tusuk gigi atau sejenisnya, teman-teman boleh pakai. Boleh juga menggunakan lem, tapi menurut saya lebih baik menggunakan tusuk gigi saja. Nah, angsanya udah selesai. Selanjutnya untuk bagian mata di sini bisa menggunakan biji pepaya atau menggunakan korek api. Nah, angsanya udah selesai. Nah, selanjutnya adalah pembuatan daun teratai. Di sini saya menggunakan pepaya. Untuk yang satu bagiannya lagi, yang tadi dibuat angsa, dan yang satu lagi ini kita buat daun. Nah, di sini daun teratainya dibuat menjadi beberapa daun. Kita mulai. Di sini saya menggunakan bentuk yang bulat, daun teratai dengan versi bulat. Kita buat bulatan. Selanjutnya untuk bagian tengah kita bentuk seperti kita potong bagian tengahnya, kemudian kita rapikan. Nah, cara pembuatan daunnya itu yang kita putar itu pepayanya ya teman-teman, bukan pisaunya. Nah, untuk daunnya itu bentuknya itu enggak saya buat sama, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, setelah beberapa daun terbentuk, selanjutnya untuk bagian atasnya kita buat sayatan agar membentuk seperti daun teratai. Nah, untuk caranya di bagian tengah kita menggunakan pisau yang berbentuk U, kita buat lingkaran satu putaran. Selanjutnya kita bersihkan untuk bagian pinggirnya sehingga bagian tengahnya terlihat. Selanjutnya menggunakan pisau tarik kita bentuk tarikan-tarikan seperti di video. Kita lakukan sampai daunnya selesai. Oh iya nih, buat teman-teman yang baru bergabung, semoga kalian suka dengan channel saya. Bantu like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan yang udah dukung channel saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, 5 daunnya udah selesai. Selanjutnya adalah proses untuk merangkai daunnya. Untuk daunnya di sini saya merangkai membentuk tangga. Nah, untuk daunnya ini tersisa 2. Selanjutnya kita simpan di bagian dalam. Selanjutnya adalah pembuatan bunga. Di sini saya menggunakan sisa dari daun untuk dibuat bunga daisy. Nah, caranya mudah banget. Kita bentuk bulatan. Kemudian di bagian tengah kita berikan pisau U. Kita buat satu lingkaran, kemudian kita rapikan bagian pinggirnya sehingga terbentuk untuk sarinya. Selanjutnya kita gunakan pisau yang berbentuk huruf U. Kita buat lingkaran. Untuk cara pengerjaannya bisa teman-teman lihat seperti di video. Nah, bunganya udah selesai, cantik, sederhana tapi menarik.
Nah, setelah bunga daisinya jadi, lalu kita rangkai untuk bagian depan dan bagian belakang kita beri bunga. Nah, untuk bagian dalam dari keranjang ini bisa diisi dengan buah-buahan yang udah dipotong-potong. Jadi nggak usah pakai bunga, bunganya bisa ditata di bagian pinggir dan di tengahnya buah-buahan yang siap untuk dimakan. Nah, untuk bunga daisinya bagian tengah saya beri warna pink atau rose agar kelihatan lebih menarik. Dan untuk bagian bunganya di sini saya memberikan warna kuning agar kelihatan lebih cerah. Nah, teman-teman, pas bunganya udah selesai, teman-teman bisa lihat cantik banget, imut kayak kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.